Bab 004. Apa mungkin Sonia tahu sesuatu yang selama ini kututupi? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Sonia bukan gadis bodoh. Lah terlalu jujur, terlalu tajam instingnya. Mungkinkah dia mengetahui rahasia tentang masa lalu antara dirinya dan Ninala? Tentang pengkhianatan, tentang dendam, tentang kebenaran yang tak pernah terucap. Tapi jika benar begitu, kenapa Sonia pergi tanpa membawa apapun? Tanpa pesan, tanpa jejak. Tanpa sekadar meninggalkan sepucuk surat untuk suaminya yang jelas-jelas mencintainya. Air mata mengalir di pipi Mani Kartika. Lah buru-buru menyekanya, takut ketahuan oleh Sagara yang sedang menggendong si kembar I halaman. Dia ingin membenci Sanum, wanita yang kini berada di sisi putranya. Akan tetapi, hatinya tidak sanggup. Sanum terlalu lembut, terlalu tulus. Setiap gerak-geriknya menunjukkan kasih yang nyata, bukan pura-pura. Di sisi lain, rasa kecewa itu tetap tumbuh. Seolah ada bagian dari dirinya yang berkata bahwa kebahagiaan Sagara bersama Sanum adalah bentuk pengkhianatan terhadap Sonia, sama seperti dirinya, dahulu. Sekarang kamu selalu kelihatan happy dan penuh semangat, ucap Revan sambil menepuk bahu Sagara. Nada suaranya santai, tetapi matanya penuh rasa ingin tahu. Lia, sahut Farhan sambil menatap sahabatnya yang tengah menandatangani dokumen di meja kerja. Apa kamu sudah move on dari Sonia? Sagara menahan senyum, bibirnya terangkat sedikit, matanya tak benar-benar menjawab. Memang wajahnya kini tampak lebih tenang dibanding setahun lalu, sekarang tak lagi muram seperti dulu. Itu semua berkat Sanum. Sagara masih menyimpan rahasia besar. Lah belum memberitahu kedua temannya bahwa dirinya telah menikah dengan Sanum. Bukan karena malu, melainkan karena takut istrinya itu akan dicap sebagai orang ketiga alias pelakor, yang mengambil tempat Sonia di hatinya. Aku punya 2 anak yang masih bayi. Aku harus kuat dan gak boleh terus terpuruk dengan luka masa lalu, jawab Sagara akhirnya, suaranya tenang tapi syarat makna. 64. Revan dan Farhan saling pandang. Mereka tahu, kalimat sederhana itu menyiratkan sesuatu yang lebih besar. Seolah Sagara sedang berusaha menegaskan pada dirinya sendiri bahwa hidupnya tak boleh berhenti di titik kehilangan. Farhan bersandar di kursi tamu, memandang langit-langit ruang kerja yang bergaya klasik dengan lampu gantung berwarna kuning lembut. Sampai sekarang pun belum ada kabar tentang Sonia, ya? Tanya Farhan lirih. Sagara diam sejenak. Tatapannya kosong ke arah jendela, keluar sana, di mana langit Jakarta terlihat mendung. Belum, jawab Sagara pendek. Seolah dia benar-benar menghilang di telan bumi. Revan mengernyit, suaranya pelan namun tegas. Menurut kalian gak aneh? Seorang wanita yang baru melahirkan tiba-tiba pergi begitu saja. Seharusnya ada orang yang sadar di rumah sakit waktu itu. Perawat, satpam, siapapun. Sagara mengangguk perlahan, matanya memantulkan bayangan gelap kenangan. Yang paling aneh, katanya lirih, kamera CCTV di lorong rumah sakit memang merekam Sonia keluar dari ruang rawat. Tapi setelah itu dia hilang tanpa jejak. Gak terekam saat melewati pintu keluar. Seperti sihir, sela Revan cepat, setengah berbisik. Keheningan menelan ruangan. Mereka bertiga terdiam. Bahkan suara detik jam di dinding terdengar jelas, seperti memaksa mereka untuk menghadapi kenyataan pahit yang selama ini mereka hindari. Bagi Sagara, kehilangan Sonia bukan sekadar kehilangan istri. Itu kehilangan separuh dari hidupnya. Wanita yang dulu ia cintai lebih dari dirinya sendiri. Tapi kini, setelah 1 tahun berlalu, luka itu mulai sembuh perlahan berkat Sanum dan 2 bayi mungil yang selalu menatapnya dengan mata penuh cinta. Sagara baru akan membuka mulut untuk berbicara lagi ketika terdengar suara ketukan di pintu. Masuk, ucap Sagara.
Pintu terbuka perlahan, dan sekretarisnya, seorang wanita muda dengan kemeja putih dan rambut terikat rapi, melangkah masuk sambil membawa map berisi laporan. Namun, ekspresinya kali ini bukan sekadar formal seperti biasa. Ada sesuatu di matanya yang terlihat ragu, cemas, sekaligus penasaran. "Pak," katanya dengan suara pelan, "di bawah ada orang yang ingin bertemu." Katanya dia wanita parubaya, membawa selebaran pencarian Ibu Sonia. Jantung Sagara langsung berdegup kencang. Lah berdiri spontan, membuat kursinya bergeser. "Apa?" "Lia, Pak." Katanya dia tahu di mana Bu Sonia berada saat ini. 1. Revan dan Farhan saling pandang, keduanya langsung berdiri. Wajah Sagara menegang, ekspresi kaget bercampur harapan yang sudah lama padam kini kembali menyala. "Di mana wanita itu sekarang?" tanya Sagara cepat. "Menunggu di lantai bawah, Pak," jawab sekretaris itu. Tanpa pikir panjang, Sagara sudah melangkah menuju pintu. Langkahnya panjang dan cepat, nyaris berlari. Revan dan 65. Farhan menyusul di belakang, sama-sama tegang. Lift terbuka, dan mereka bertiga masuk tanpa bicara. Suasana di dalam lift terasa sesak oleh ketegangan yang menggantung di udara. "Setelah 1 tahun, baru ada yang bawa kabar," gumam Revan pelan. "Kamu siap, Gara?" Sagara hanya mengangguk tanpa menoleh. Matanya lurus ke depan, menatap angka di layar lift yang menurun satu persatu. Begitu pintu lift terbuka, mereka langsung melangkah keluar ke lobi. Suasana di bawah cukup ramai, beberapa staf berlalu lalang, namun perhatian Sagara hanya tertuju pada satu sosok. Yaitu, seorang wanita parubaya dengan tubuh agak gempal yang berdiri canggung di dekat meja resepsionis. Di tangannya ada amplop besar dan sebuah ponsel. "Pak Sagara," panggil resepsionis. "Ini orang yang ingin bertemu." Sagara mendekat dengan napas cepat. "Bu, apa benar Ibu tahu di mana istri saya?" Wanita itu menatapnya dengan mata lembut, wajahnya terlihat lelah tapi jujur. "Lia, Pak. Saya datang ke sini atas perintah Bu Sonia." Sekejap, dunia Sagara seolah berhenti berputar. "Apa?" Namun sebelum wanita itu sempat menjelaskan lebih jauh, langkah kaki lain terdengar dari arah pintu masuk. Seorang pria berjas hitam masuk dengan raut wajah serius, "Papi Leon." "Gara, ada apa ini?" tanya Papi Leon heran, melihat kerumunan kecil di lobi. Tapi begitu mendengar nama Sonia terucap, ekspresinya berubah tegang. Bu Rahma, wanita parubaya itu, mengeluarkan ponsel dari tasnya dan membuka sebuah video. Tangannya bergetar saat menunjukkannya pada Sagara. "Ini, Pak. Video dari Bu Sonia. Beliau minta saya datang ke sini." Layar ponsel itu menampilkan sosok wanita berbaring di atas ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat, rambutnya terurai, tapi mata itu, mata yang sama dengan istrinya, tak mungkin salah itu adalah Sonia. "Mas Gara." Suara lembut itu terdengar serak, penuh getar. "Aku. Sonia." 1. Sagara menatap layar itu tanpa berkedip. Tenggorokannya terasa kering. Revan dan Farhan menatap bergantian, sama-sama terdiam. Bu Sonia mengalami koma dan baru sadar sekitar 2 minggu yang lalu, ucap Bu Rahma perlahan, seolah ingin memastikan semua orang mencerna kata-katanya. "Apa?" Pekik mereka hampir bersamaan. "Dia di rumah sakit mana sekarang?" tanya Sagara cepat, suaranya bergetar. "Kenapa bisa sampai di sana?" 66.0. Sagara menatap keluar kaca, membiarkan pikirannya berkelana di antara bayangan masa lalu dan masa kini. Di kursi belakang, Bu Rahma berbicara perlahan, nada suaranya penuh kehati-hatian. "Awalnya, tidak ada yang tahu status Bu Sonia.
Semua biaya rumah sakit ditanggung oleh Dr. Adrian. Kami hanya tahu beliau wanita yang ditemukan tak sadarkan diri di tepi dermaga dekat jembatan. Tidak ada identitas apapun di tubuhnya. 83. Kata-kata itu mengguncang dada Sagara. Tangan kirinya mengepal di pangkuan. Bagaimana mungkin seorang Sonia, wanita yang dulu begitu kuat, anggun, dan penuh kasih, berakhir dalam keadaan seperti itu? Sebenarnya, saya tahu tentang Bu Sonia dari selembar pencarian orang yang tidak sengaja aku ditemukan saat beli gorengan di pinggir jalan. Waktu itu saya ragu, takut salah orang. Tapi wajahnya terlalu mirip dengan pasien koma di rumah sakit. Suara Bu Rahma parau, seakan menahan rasa iba. Papi Leon yang duduk di sebelah Sagara hanya diam, tetapi dari sorot matanya jelas ada kebimbangan. Antara lega karena Sonia masih hidup, dan takut pada badai baru yang mungkin akan datang. Perjalanan lebih dari 2 jam itu terasa seperti seharian penuh. Tak ada satupun dari mereka yang benar-benar berbicara setelah itu. Yang terdengar hanyalah suara roda mobil menapak di jalan berkerikil dan desah napas yang berat dari Sagara. Rumah sakit itu kecil, tapi bersih. Bau antiseptik menyergap begitu mereka melangkah masuk. Seorang pria berjas putih menghampiri mereka dengan senyum ramah. "Saya Dr. Adrian," ucapnya sambil menjabat tangan Sagara. "Anda pasti Suwarni Bu Sonia?" "Ya, saya Sagara." Suara pria itu serak, seperti ada batu besar di tenggorokannya. Bu Rahma menunduk sopan. "Beliau dokter yang menyelamatkan Bu Sonia, Pak." Mereka berjalan menyusuri lorong panjang berlampu putih. Setiap langkah terasa menegangkan. Jantung Sagara berdetak cepat, dadanya nyeri seolah menahan badai yang siap pecah. Ketika mereka tiba di depan ruang rawat, dokter itu membuka pintu perlahan. "Dia sudah sadar 2 minggu lalu," ujar Dr. Adrian lembut. Sagara tertegun dengan jantung berdebar kencang. Di dalam ruangan, Sonia terbaring lemah di atas ranjang. Wajahnya pucat, pipinya cekung, namun senyum tipis yang muncul di bibirnya membuat waktu seakan berhenti. Matanya terbuka, menatap pintu, menatap sosok yang selalu dirindukannya. "Mas," bisik Sonia. 67. "Sayang." Sagara segera menghampiri dan memeluk istrinya. Tubuh Sonia ringan, seperti tak bernyawa. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tangannya menggenggam jemari Sonia yang dingin, seolah takut jika ia kembali hilang. "Syukurlah kamu masih hidup, sayang. Kau sudah membuat aku gila karena tiba-tiba menghilang," Sagara berbisik nyaris tak terdengar, nadanya penuh rasa syukur dan rasa bersalah. Papi Leon berdiri di dekat kaki ranjang, matanya memerah. "Bagaimana keadaanmu, Sonia?" tanya Papi Leon pelan. "Papi." Sonia menatap pria itu dengan lemah, lalu mencium tangannya. "Aku bahkan tidak tahu kenapa bisa di sini. Terakhir aku ingat, aku habis menyusui si kembar." Sagara dan Papi Leon saling berpandangan. Ada pertanyaan yang sama di benak mereka. Bagaimana Sonia bisa keluar dari ruang rawat dan menghilang begitu saja? "Apa kamu tidak ingat berjalan keluar dari ruang rawat, Sonia?" "Tidak, Mas. Aku hanya ingat sedang berada di ruang bersalin. Bahkan aku juga tidak begitu ingat percakapan dengan Dr. Anton." Sagara menarik napas dalam-dalam, menahan emosi. Luka lama yang selama ini dia kubur perlahan terbuka lagi. "Lalu, anak-anak bagaimana keadaannya sekarang?" tanya Sonia. Suaranya bergetar. "Mereka baik-baik saja. Tumbuh sehat. Lucu dan menggemaskan. Aku ingin melihat mereka. Katanya aku sudah koma setahun. Pasti sekarang mereka sudah besar." Sagara tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. 2 minggu lagi mereka ulang tahun pertama. Sonia memejamkan mata, air matanya menetes membasahi bantal.
Aku ingin bertemu dengan mereka sekarang, Mas. Aku ingin memeluk anak-anakku. Namun Dokter Adrian menyela dengan lembut. Kondisi Bu Sonia masih lemah. Ototnya banyak yang kaku. Perlu terapi dan waktu untuk pulih. Sonia menatap dokter itu penuh harap yang tertahan. Dalam tatapan itu, tergambar kasih seorang ibu yang terenggut waktu. 1 tahun kehilangan yang tak bisa dibayar oleh apapun. Sagara menunduk, hatinya tercabik. Dia ingin segera membawa Sonia pulang, tetapi ada nama lain yang berputar di kepalanya, Sanum. Istri muda yang menunggunya di rumah, memeluk kedua anak yang lahir dari rahim Sonia. Kehadiran Sonia yang bangkit dari kematian, seperti pedang bermata dua yang siap menebas semua kedamaian yang baru saja dibangunnya. 68. Papi Leon berbicara kemudian, tegas tapi lembut. Kita pindahkan Sonia ke rumah sakit terbaik. Dia harus mendapatkan perawatan yang layak. Sagara hanya mengangguk. La tak sanggup menolak. Setelah semua urusan administrasi selesai, Sagara memberikan uang 100 juta kepada Bu Rahma dan 300 juta untuk Dokter Adrian. Terima kasih, Dok. Anda sudah menyelamatkan istri saya. Dokter Adrian menepuk bahunya. Yang penting, sekarang dia sadar. Itu keajaiban yang jarang terjadi. Malam menjelang. Sagara duduk di kursi rumah sakit, memandangi Sonia yang tertidur tenang. La menggenggam ponselnya, ingin menelepon Sanum, tetapi ia baru sadar ponselnya tertinggal di kantor. La mendesah berat, kepala bersandar di dinding. Sanum pasti khawatir. Bayangan wajah lembut istrinya terlintas. Wajah itu selalu tersenyum saat menyuapi si kembar, selalu menunggu di depan pintu saat ia pulang kerja. Dan malam ini, perempuan itu menunggunya sendirian tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu di rumah, Sanum mondar-mandir menunggu kepulangan Sagara. Hari sudah malam, tetapi suaminya belum juga pulang. Tidak ada kabar sama sekali. Dihubungi juga tidak diangkat. Jelas ini membuat wanita itu khawatir. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Sanum duduk di ruang depan, menatap ponsel yang sudah puluhan kali ia hubungi. Tak ada jawaban. Udara malam menembus kulitnya, membuatnya menggigil. Kenapa nggak diangkat juga, Mas? Gumam Sanum pelan. La menarik selimut di bahunya, matanya berkaca-kaca. Ya Allah, semoga saja Mas Gara baik-baik saja. Tak ada suara selain detak jam dinding. Sanum menunduk, menatap foto kecil mereka berempat, dirinya, Sagara, dan si kembar. Dadanya sesak, seakan ada sesuatu yang hendak pecah. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Pagi datang dengan sinar matahari yang menyilaukan, tetapi hati Sanum masih terasa redup. La menyuapi bayi-bayi mungilnya, memandikan mereka dengan air hangat, lalu menjemur di halaman. Setiap tawa kecil dari anak-anak itu hanya membuat dadanya semakin perih. Karena tak ada Sagara di sana yang biasa ikut tertawa bersama mereka. Ketika suara mobil terdengar di halaman, jantung Sanum langsung berdebar. La berlari ke depan rumah, matanya menatap tajam ke arah mobil hitam yang baru berhenti. 69. Gara. Panggil Marmi Kartika yang lebih dulu keluar dari pintu rumah. Lia, Mami, jawab Sagara, suaranya lelah. Bagaimana keadaan Sonia? Kenapa dia bisa koma? Nama Sonia, menghantam telinga Sanum seperti petir yang menyambar. Tubuhnya membeku. Tangannya yang menggendong si kembar terasa kaku. Rasanya dunia berhenti berputar. Sonia. Sanum berbisik lirih. Matanya memanas. Kini ia tahu, alasan suaminya tak pulang bukan karena pekerjaan, tetapi karena perempuan yang dulu ia gantikan. Air mata menetes di pipi Sanum tanpa bisa ditahan. Hatinya hancur, bukan karena cemburu, tetapi karena sadar.
Cinta yang ia kira sudah menjadi miliknya, ternyata masih menyimpan bayangan masa lalu. Rupanya, Bu Sonia sudah kembali, bisik Sanum pelan. Lalu, aku ini siapa sekarang? 6:71. Rumah besar yang biasanya hangat oleh tawa Sanum dan rengekan si kembar, kini seperti kehilangan kehidupannya. Sagara yang baru saja turun dari mobil wajahnya terlihat lelah, matanya sembab, namun ada ketenangan samar di sana. Tenang yang lahir dari kelegaan, tetapi juga membawa beban baru yang belum sanggup ia pikul. Sanum berdiri di teras rumah sambil menggendong si kembar. Dalam pelukannya, si kembar menggeliat kecil, seolah merasakan guncangan batin ibu susunya. Sonia sudah sadar, ucap Mami Kartika dengan suara pelan, tapi tegas. 1 tahun koma dan tiba-tiba sadar. Itu benar-benar keajaiban. Sanum membeku. Kata-kata itu seperti pisau dingin yang menembus dadanya. Lama merendang Sagara lama. Pria yang kini berdiri hanya beberapa langkah di depannya, tetapi rasanya seperti dipisahkan jarak ribuan mil. Sagara menatap balik ke arah Sanum. Tatapan itu rumit. Ada kasih, ada rasa bersalah, ada kebingungan yang nyaris membunuh ketegasannya. Sagara ingin menjelaskan, tetapi bibirnya seolah terkunci. Bagaimana bisa ia menjelaskan kepada wanita yang selama ini setia menemaninya, bahwa masa lalu yang seharusnya telah terkubur kini hidup kembali? Mas nggak pulang semalam, ucap Sanum dengan suara lirih, tetapi terasa tajam. Aku khawatir, sampai nggak bisa tidur. Sagara menghela napas panjang, menunduk. Maaf, sayang. Aku nggak bisa tinggalkan Sonia sendirian di rumah sakit. Sanum tersenyum getir. Sonia, katanya pelan, tetapi nadanya mengandung ribuan luka yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wanita berjilbab itu beralih menatap pada Mami Kartika. Jadi benar, Bu Sonia masih hidup. Mami Kartika hanya mengangguk pelan. Matanya bergeser ke arah Sagara, lalu ke arah Sanum. Lah tahu, badai baru akan segera datang, dan tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Aku mau mandi dulu, ucap Sanum cepat, mencoba menutupi suaranya yang bergetar. Anak-anak sudah makan. Sanum berbalik, melangkah cepat menuju kamar. Sebelum pintu tertutup, Sagara sempat melihat punggung istrinya bergetar menahan tangis. Sebuah rasa bersalah menyesakkan dadanya. Sepeninggal Sanum, Mami Kartika menatap Sagara dalam-dalam. Kamu sadar, kan, Gara, apa yang akan terjadi setelah ini? 71. Aku sadar, Mi. Sanum bukan perempuan sekuat kelihatannya. Dia lembut. Kalau kamu nggak segera jelaskan semuanya, dia bisa hancur. Sagara diam. Lah tahu ibunya benar. Lalu, bagaimana cara dia menjelaskan sebuah cinta yang terbelah dua? Di satu sisi, ada Sonia yang menjadi istri pertama, ibu dari anak-anaknya, wanita yang baru bangun dari koma dan membutuhkan dukungan. Di sisi lain, ada Sanum, istri muda yang menyelamatkan hidupnya dari kehancuran. Wanita yang membuatnya kembali percaya bahwa cinta bisa tumbuh dari luka. Setelah membersihkan diri, Sagara kembali ke rumah sakit. Tidak lupa membawa segala keperluan untuk Sonia. Malam hari, Sanum duduk di ruang bayi, memandangi kedua anaknya yang tidur pulas. Tangannya mengelus kepala mereka satu persatu, lalu menatap keluar jendela. Langit malam berawan, bulan tertutup kabut. Sama seperti hatinya. Pintu kamar terbuka pelan. Sagara masuk tanpa suara, lalu duduk di lantai dekat Sanum. Kamu marah? Tanya Sagara perlahan. Sanum tidak menjawab. Dia menunduk, memandangi jemarinya yang saling menggenggam erat. Aku cuma takut, Mas, ucapnya akhirnya. Takut kehilangan kamu. Takut kamu ninggalin aku. Rasa sakit kehilangan itu tidak mudah untuk sembuh.
Sagara menarik napas berat, lalu menggenggam tangan Sanum. Aku tidak akan pernah ninggalin kamu. Apalagi membuang kamu, sayang. Kamu rumah aku, Sanum. Sanum menoleh, menatap mata Sagara. Hanya ada ketulusan dan kejujuran di sana. Tapi Bu Sonia juga rumah kamu, kan, Mas? Pertanyaan itu menamparkan keras. Sagara terdiam, tak mampu memberi jawaban jujur. La mencintai Sanum. Cinta yang tumbuh dari kedekatan dan ketulusan. Lalu, Sonia adalah masa lalunya, tetapi juga ibu dari anak-anaknya. Aku cuma mau kamu jujur, Mas, lanjut Sanum, suaranya bergetar. Kalau kamu masih cinta sama dia, aku nggak akan maksa kamu. Aku bisa pergi. Jangan ngomong kayak gitu. Sagara menatapnya cemas. Aku nggak mau kehilangan kamu. Sanum tersenyum pahit. Kadang kehilangan gak selalu datang karena kepergian, Mas. Tapi karena hati yang berubah. Air mata menetes di pipi Sanum. Sagara bergeser, lalu memeluknya erat. Seolah takut tubuh Sanum menghilang jika dilepas. Pelukan itu panjang, penuh perasaan, tetapi juga diwarnai kegetiran. Karena di antara kehangatan itu, ada sesuatu yang tak bisa disangkal, ketidakpastian. 72. Cinta ini nyata. Aku tidak mau kehilangan kamu, Sanum. Bisakah kalian menjadi bagian dari hidupku selamanya? Sanum diam. Karena pada dasarnya kebanyakan wanita tidak ingin berbagi suami dengan wanita lain. Keesokan harinya, kabar tentang Sonia menyebar cepat. Bahkan media mulai meliput, kembalinya istri pengusaha Sagara yang pernah hilang. Sanum membaca berita itu diam-diam dan setiap kata terasa seperti jarum menusuk jantung. Istri, gumam Sanum, menatap layar ponsel. Kata itu membuatnya sadar betapa rapuh posisinya. La hanyalah istri kedua dari pernikahan yang awalnya dilakukan karena keadaan. Sagara datang ke rumah sakit untuk menemui Sonia. Keadaan wanita itu sudah jauh lebih baik. Bagaimana keadaan kamu, sayang? Tanya Sagara, mencium kening Sonia. Sudah jauh lebih baik, Mas. Besok aku sudah bisa pulang, jawab Sonia dan itu membuat Sagara terkejut. Syukurlah, ucap Sagara tersenyum. Ini aku bawakan video Abiasa dan Arshila. Mereka tidak diizinkan masuk ke rumah sakit. Mana, Mas? Aku tidak sabar ingin bertemu dengan mereka. Sonia menangis ketika melihat video anak-anaknya yang sedang bermain di halaman. Tangannya bergetar saat menyentuh layar ponsel. Mereka tumbuh sempurna. Suara Sonia parau. Terima kasih, Mas, sudah menjaganya. Sagara hanya diam. Pandangannya lembut, tetapi ada kekakuan di sana. Sonia menatapnya lama, lalu berkata pelan, aku nggak tahu apa yang terjadi selama aku koma, tapi aku masih istrimu, Mas. Sagara mengangguk. Ya, tentu saja. Kata-kata Sonia menggema di kepala Sagara sepanjang perjalanan pulang. La tahu, badai rumah tangga mereka sudah dimulai. Di rumah, Sanum menunggu di ruang makan. Matanya menatap kosong ke arah meja yang penuh makanan, tetapi tak disentuh. Ketika Sagara datang, Sanum menoleh. Lalu, dia beranjak dari kursi yang diduduki sejak 1 jam yang lalu. Abis dari rumah sakit, Mas? Tanya Sanum datar. Lia. Aku harus melihat keadaan Sonia, jawab Sagara. Dia mencium kening Sanum agak lama. 73. Aku paham, kok, Mas, balas Sanum singkat dengan mata yang berkaca. Aku cuma nggak tahu harus berdiri di mana sekarang, Mas. Sagara hendak memeluk, tetapi Sanum kembali duduk lebih dulu. Sayang, makanlah, Mas. Aku sudah memasak banyak makanan kesukaan kamu, ucap Sanum, seakan ingin mengganti topik pembicaraan.
Sebenarnya Sagara sudah makan malam di rumah sakit sambil menemani Sonia. Namun, dia makan lagi untuk menghargai usaha Sanum. Tiba-tiba Sanum berdiri. Sagara menahan pergelangan tangannya. "Jangan pergi, sayang." "Aku nggak pergi kemana-mana, Mas," ucap Sarnum lirih. "Aku cuma mau menenangkan hati aku." Wanita itu melepas genggaman Sagara dengan lembut, lalu melangkah ke arah Tarengga. Sagara menatap punggung Sanum lama. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendirian meski berada di rumah sendiri. Di kamar atas, Sanum duduk di tepi ranjang. Air matanya jatuh diam-diam. Lah sadar, mencintai pria yang punya masa lalu bukan masalah. Namun, yang menyakitkan adalah ketika masa lalu itu kembali dan masih ada menetap. 74. 2. Sonia. Soraya berlari tergesa ke dalam ruang rawat, napasnya memburu. Begitu melihat kakaknya yang berbaring di ranjang rumah sakit, air matanya langsung tumpah. Ila memeluk Sonia erat, seolah tak ingin melepaskan. "Soraya." Sonia yang sedang memerhatikan Sagara dibuat terkejut dengan kedatangan adiknya yang tiba-tiba. Dia pun memeluk balik, tubuhnya masih lemah, tetapi matanya berbinar ada haru, ada rindu yang lama terpendam. Begitu pula Sagara yang berdiri tak jauh dari ranjang, tertegun sesaat. Lah hanya memandangi dua saudari itu berpelukan, sambil menahan napas panjang. Lah tahu, pertemuan ini bukan sekadar pertemuan keluarga, melainkan awal dari kenyataan yang akan mengguncang segalanya. "Kamu kemana saja, Kak?" Soraya nyaris menjerit di tengah isak tangisnya. "Kenapa pergi tanpa kabar? Momi cemas setengah mati. Apa kamu nggak kasihan sama bayi-bayimu? Sama suamimu?" Tanya Soraya bertubi-tubi seperti peluru, menembus ruang yang sudah penuh udara getir. Sonia menghela napas panjang. "Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Yang kuingat, aku baru saja melahirkan dan menyusui mereka. Setelah itu, aku tidak ingat apapun. Aku terbangun di tempat asing yang tak ada seorang pun aku kenali. Orang-orang bilang aku koma 1 tahun." Suara Sonia bergetar, nyaris tak terdengar. Soraya mengusap air matanya. "Apa ini bukan perbuatan orang? Apa ada yang ingin mencelakai kamu?" Sonia menggeleng. "Entahlah, aku tak punya musuh. Aku juga tidak tahu kenapa hidupku berakhir di tempat asing begitu lama." Sagara yang sejak tadi diam akhirnya mendekat. "Sayang, ini obatnya." Lah menyodorkan segelas air dan wadah kecil berisi pil. Tangan pria bergetar halus saat menyentuh tangan Sonia. Dalam tatapan itu, ada penyesalan, ada haru, tapi juga ada kebingungan yang tak sanggup dia ungkapkan. "Gara, kamu nggak ke kantor?" Tanya Soraya, menatap kakak iparnya dengan nada ingin tahu. Sagara tersenyum tipis. "Aku ambil cuti. Aku ingin fokus merawat Sonia dulu." Sonia menatapnya lama. Ada rasa hangat yang menelusup, tapi juga rasa aneh seperti jarak yang tak terlihat di antara mereka. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Namun, belum sempat ia mencari tahu, rasa lelah kembali merambat di tubuhnya. Lah hanya memejamkan mata, menenangkan diri di pelukan waktu yang terasa asing. Sementara itu, di rumah, Sanum sedang bermain dengan si kembar di halaman belakang. Cahaya matahari memantul lembut di kulit bayi-bayi itu, membuat pipi mereka berkilau. Namun di balik tawa kecil mereka, ada hati seorang wanita yang perlahan hancur. 75. "Jika mama kandung kalian kembali," gumam Sanum lirih, "apa aku masih pantas memeluk kalian seperti ini?" Suaranya tenggelam di antara kicau burung, namun matanya berbicara lebih jujur dari kata-katanya yang penuh rasa takut kehilangan. "Mama." Arshila berlari kecil ke arahnya, disusul oleh Abiasa yang terlatih sambil tertawa. "Hati-hati, nak." Sanum memeluk keduanya,
tubuh mungil mereka menabrak pelukannya yang hangat. Si kembar malah tertawa terbahak-bahak, membuat Sanum ikut tersenyum getir. Kalian ini bikin mama jantungan, ucapnya, mencium pipi mereka bergantian. Tawa bocah-bocah itu adalah obat, sekaligus luka paling dalam yang akan segera menganga. Sanum tahu, masa bahagia ini akan berakhir cepat atau lambat. Aku harus siap, bisik Sanum pelan, tetapi hatinya menolak. Ketika Abiasa menyentuh dadanya dan berkata, "Mama, mimik. Mimik." Lalu disusul Arshila, Sanum menelan ludah. La menatap dua pasang mata kecil yang begitu mempercayainya. "Lia, sayang, kita ke kamar, ya." Sanum menggendong mereka masuk, langkahnya pelan namun terasa berat, seakan sedang menuju perpisahan. Dari jendela, Mami Kartika memperhatikan dengan mata berkaca-kaca. Hatinya mengerut. Kedua cucuku begitu melekat padanya, gumamnya pelan. Apa yang akan terjadi kalau Sonia kembali? Elbunya Sagara menunduk. Semoga semua bisa menerima takdir ini dengan ikhlas. Tapi kalau tidak, rumah ini tak akan sama lagi. Sanum duduk di tepi ranjang, menyusui si kembar sambil menatap kosong ke depan. Cahaya matahari menyusup dari celah tirai, menyoroti wajahnya yang lelah, namun tetap lembut. Air matanya jatuh diam-diam, membasahi kepala kecil bayi yang sedang ia peluk. Mungkin nanti, hanya aku yang akan hancur sendirian, bisik Sanum lirih. Kalian akan melupakan aku, dan kembali ke pelukan mama kandung kalian. Begitupun dengan papa kalian. Suara Sanum patah. Abiasa tiba-tiba menangis, seolah mengerti kesedihan ibunya. Arshila ikut menangis, seperti dua hati kecil yang ikut berduka bersama ibunya. Jangan nangis, sayang, Sanum mengusap kepala mereka bergantian. Mama akan tetap sayang kalian. Walau dunia memisahkan kita, Mama gak akan pernah berhenti sayang kalian. Suara itu lirih tapi penuh ketulusan, sebuah janji yang menembus batas cinta darah dan ikatan. Beberapa jam kemudian, setelah si kembar tertidur, Sanum membereskan kamar utama. Tangannya gemetar saat menyentuh bantal di sisi tempat tidur yang dulu ditempati Sagara. 76. Hari ini, pemilik sebenarnya kamar ini akan pulang, batin Sanum getir. Mata Sanum menelusuri setiap sudut ruangan. Di sana ada kenangan indah saat Sagara memeluknya berbagi peluh, saat mereka berbagi tawa sederhana, saat ia merasa menjadi wanita paling dicintai di dunia. Kini semua itu tinggal bayangan yang pelan-pelan pudar. Sanum memindahkan semua barangnya ke kamar lama, di sebelah kamar si kembar. Saat membuka lemari, matanya terhenti pada beberapa lingerie yang dulu ia pakai untuk menyenangkan suaminya. La mengangkat satu, menatapnya lama. Sepertinya aku nggak butuh ini lagi, kata Sanum pelan sambil menaruhnya di lemari bawah. Ketika membersihkan meja rias, Sanum terdiam menatap bayangannya di cermin. Dulu, ia wanita sederhana yang hanya mengenal sabun cuci muka dan bedak bayi. Kini, wajahnya berubah lebih dewasa, lebih cantik, tapi matanya kehilangan cahaya. Dulu ia pernah dicintai, kini ia hanya bertahan. Kenapa takdirku seperti ini? Bisiknya. Apa salahku sampai harus mencintai suami wanita lain? 1. Suara tangis Sanum pecah. La menunduk, menahan isak yang nyaris pecah di tenggorokannya. 77. 3. Sonia sudah tidak sabar ingin cepat pulang. Hari itu udara rumah sakit terasa begitu pengap, seolah waktu berjalan lambat hanya untuk menguji kesabarannya. Matanya berkali-kali menatap jam dinding yang jarumnya bergerak lambat, seolah menertawakan kerinduannya terhadap si kembar. Di benaknya, Sonia sudah membayangkan bagaimana lucunya mereka. Mungkin kini sudah bisa berjalan dengan langkah gontai, tertawa renyah ketika digelitik, atau memanggil, Papa, dan Mama, dengan suara yang belum sempurna. Hanya membayangkannya saja sudah membuat dada Sonia sesak oleh rindu.
Mas, panggil Sonia sambil memandang suaminya. Besok ulang tahun anak-anak yang pertama. Aku ingin merayakannya. Sagara menatap istrinya. Senyum tipis muncul di bibirnya. Ada cahaya yang dulu sempat padam kini kembali di mata wanita itu. Boleh, jawabnya lembut. Kita rayakan sekeluarga di rumah saja, iya. Kasihan mereka masih kecil, rentan dengan virus dan bakteri kalau dirayakan di tempat umum. Sonia mengangguk. Ya, Mas. Di rumah saja juga tidak apa-apa. Yang penting kita semua kumpul bersama. Suara "kita" diucapkan Sonia dengan nada penuh harap, seolah doa yang ia kirimkan agar keluarga kecilnya bisa kembali utuh. Dokter belum datang juga, iya? Tanya Sanum lagi sambil menatap pintu kamar. 2. Katanya nanti jam 1, paling lambat jam 2, jawab Sagara sambil memasukkan barang-barang ke dalam tas kecil. Yah, masih lama, keluh Sonia sambil memonyongkan bibir. Sagara terkekeh kecil. Ada sesuatu yang hangat di dada setiap kali melihat tingkah manja istrinya itu. Sonia memang tak pernah bisa diam, bahkan di rumah sakit sekalipun, ia tetap wanita yang penuh semangat. Namun di balik keceriaannya, Sagara tahu betul, ada luka yang masih mengendap di dasar hatinya. Luka kehilangan 1 tahun penuh dari hidupnya, dari momen-momen yang seharusnya ia lalui bersama anak-anak mereka. Mas, panggil Sonia memecah lamunan. Mbak Sanum itu orangnya seperti apa? Tanyanya, nada suaranya lembut tapi penuh rasa ingin tahu. Pertanyaan itu membuat Sagara terdiam sejenak. Lalu, menatap Sonia. Dia wanita baik dan lembut, jawab Sagara akhirnya. Namun, kehidupannya tidak berjalan mulus. Sonia menatap suaminya penuh perhatian. Kenapa? Sagara menarik napas panjang, lalu mulai menceritakan kisah yang sudah lama ia simpan dalam hatinya. Kisah yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi bagian dari hidup mereka. Suaminya meninggal akibat tabrak lari. Lucunya, mertua dan iparnya malah menyalahkan Sanum atas kematian suaminya. 78. Sonia menutup mulutnya spontan. Ya Tuhan, kasihan sekali nasib Mbak Sanum. Matanya mulai berkaca-kaca. Ya, Sagara melanjutkan dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Dan tidak sampai di situ. Dia diusir sama mertuanya di malam hari saat hujan deras. Padahal waktu itu dia sedang hamil besar. Sonia terperanjat. Apa? Kejam sekali mertuanya. Dia itu manusia atau bukan? Suaranya bergetar menahan amarah dan iba. Sagara menatap istrinya, lalu berkata lirih, dia memang kasihan. Tengah malam, di bawah guyuran hujan, ketubannya pecah. Di jalan sepi, tidak ada siapapun untuk dimintai tolong. Untung saja Dokter Anton lewat dan melihatnya. Tapi sayang, bayinya tidak tertolong. Hening. Ruangan itu seakan membeku. Sonia memejamkan mata. Air matanya mengalir deras, membasahi pipi tanpa bisa ia tahan. Tak mengerti kenapa kisah itu menusuk begitu dalam ke hatinya, seolah rasa sakit Sanum menular kepadanya. Walau Dokter Anton sudah berusaha menolongnya, bayi dalam kandungan Sanum tetap tidak selamat, lanjut Sagara lirih. Dan dia juga tidak punya uang untuk membayar biaya rumah sakit. Jenazah bayinya sempat ditahan di kamar mayat. Tangisan Sonia pecah. Bahunya bergetar hebat. Bukan wanita yang mudah menangis, tetapi kali ini seluruh pertahanannya runtuh. Menutup wajah dengan kedua tangan, menahan isak yang menyayat dada. Sagara mendekat, duduk di sisi ranjang, lalu meraih tangan istrinya perlahan. Sayang, sudah jangan sedih, ucapnya lembut,
meski hatinya sendiri terasa ikut remuk. Sonia menggeleng. Aku tidak bisa membayangkannya, Mas. Bagaimana rasanya kehilangan bayi setelah kehilangan suami? Lalu, dia sendirian tanpa siapapun. Oh Tuhan, dia pasti sangat hancur. Sagara tidak menjawab. Dalam benaknya, wajah Sanum yang pucat waktu pertama kali ia lihat di rumah sakit kembali terbayang. Matanya kosong, tubuh kurus, tangan gemetar. Namun di balik semua itu, ada kekuatan luar biasa yang membuat wanita itu tetap bertahan hidup. Lalu, bagaimana bisa kamu mengenal dia, Mas? Tanya Sonia lirih di sela tangisnya. Kebetulan waktu itu aku sedang di rumah sakit yang sama, jelas Sagara. Dokter Anton bercerita tentang seorang wanita yang tidak bisa menebus biaya rumah sakit. Sagara menarik napas dalam-dalam, seolah berusaha menata kalimat yang akan ia ucapkan. Kebetulan Sanum memiliki ASI yang melimpah. Maka terjadi kontrak antara aku dan dia. Aku membayar biaya rumah sakit, dan Sanum menyusui anak-anak kita. Sonia menatap suaminya. Pandangannya redup tapi lembut. Beruntung ada dia yang menjadi ibu bagi anak-anak kita. Sagara mengangguk pelan. Ya, dia merawat mereka dengan sepenuh hati, Sonia. Mungkin tanpa dia, si kembar tidak akan tumbuh sekuat sekarang. Air mata Sonia kembali menetes, kali ini bukan karena iba semata, tapi karena rasa haru yang membuncah. Ada 79 sesuatu dalam kisah itu yang terasa begitu takdir. Mungkin ini takdir Tuhan, kata Sonia pelan sambil mengusap air mata dengan tisu. Kita dipertemukan dengan Sanum karena alasan yang belum kita pahami. Ya, jawab Sagara lirih. Tuhan selalu punya cara untuk mempertemukan hati yang terluka agar bisa saling menyembuhkan. Sonia menatap wajah suaminya lama sekali. Dalam diam itu, ia merasakan sesuatu yang rumit di dadanya. Antara terima kasih dan rasa takut, antara cinta dan bayangan kehilangan. Sagara berdiri, merapikan selimut di kaki istrinya. Kamu istirahat dulu, ya. Nanti kalau sudah ada dokter ngontrol, kita pulang. Mas, panggil Sonia lirih. Kalau nanti aku pulang, aku ingin berterima kasih langsung pada Mbak Sanum dan memberinya hadiah. Sagara tersenyum kecil, namun sorot matanya terlihat sendu. Dia akan senang mendengarnya, sayang. 84. Sore harinya, mobil hitam memasuki halaman rumah. Dari dalamnya, turunlah Sagara. Kemudian dia membantu mendorong kursi roda, karena Sonia yang masih lemah untuk berjalan. Di depan pintu, Mami Kartika sudah menunggu bersama Papa Leon. Mereka terlihat senang dengan kembalinya Sonia, menantu yang sempat menghilang. Selamat datang kembali, sayang, ucap Mami Kartika pelan. Dia memeluk Sonia dengan lembut. Sonia tersenyum lembut. Terima kasih, Mami. Sagara membawa istrinya masuk ke dalam rumah. Sonia melihat keadaan rumah masih sama seperti dulu. Tak ada yang berubah sedikitpun. Mama. Arshala berlari ke arah Sonia dengan langkah yang terseok-seok. Abiasa juga mengikuti tingkah saudaranya. Jantung Sonia berdetak kencang. Karena buah hatinya mengenali dia sebagai ibunya. Sagara dan kedua orang tuanya sempat terkejut. Karena ini pertemuan pertama mereka. Namun, perasaan haru menyelimuti mereka ketika melihat kedua anak itu bersama Sonia. Kedua balita itu mengira Sonia yang ada di kursi roda adalah Sanum. Mereka bahkan ingin naik. Sayang, senang bertemu dengan kalian, ucap Sonia dengan mata berkaca-kaca dan penuh haru. Sanum datang dari arah dapur. Dia membawa semangkuk puding labu untuk si kembar.
Melihat kedatangan Sonia membuatnya terkejut, sampai mangkuk di tangannya jatuh. Bunyi keras dari mangkuk yang membentur lantai membuat semua orang menoleh ke arahnya. Saat tatapan mereka bertemu, waktu seperti berhenti. Sonia menatap Sanum dengan mata berkaca-kaca. Lah tahu wanita itu adalah orang yang telah merawat anak-anaknya selama ia tak sadarkan diri. Sedangkan Sanum menatap Sonia dengan senyum getir. Senyum yang dibuat dari pecahan hati yang ia susun rapi agar tak runtuh di depan orang lain. Mama. Abiasa dan Arshila berlari ke arah Sanum. Keduanya mengangkat tangan ingin digendong. Sanum berjongkok, lalu memeluk kedua bayi yang dulu lahir dari rahim Sonia, tetapi tumbuh dalam pelukannya. Abiasa dan Asrila malah memeluk erat Sanum. Mimik, ucap Abiasa dan Arshila mencoba membuka kancing baju Sanum. Sonia, dia adalah Sanum, yang menyusui dan mengurus si kembar, kata Mami Kartika. Terima kasih sudah menjaga anak-anakku, ucap Sonia dengan suara serak. Sanum tersenyum, lalu menunduk sopan. Dalam hati dia berkata, mereka bukan hanya anakmu, tapi juga sudah menjadi bagian dari hidupku. 81. Sagara yang berdiri di antara mereka menatap keduanya. Dua wanita yang sama-sama ia cintai, dua hati yang sama-sama ia lukai tanpa sengaja. Di saat itulah, Mami Kartika menatap mereka bertiga dengan pandangan kosong. Inilah harga dari cinta yang dibagi, gumarnya dalam hati. Semuanya akan tersenyum, tapi di baliknya ada luka yang tak bisa disembuhkan. Gara, bawa Sonia ke kamar yang sudah disiapkan oleh Mbok Liem. Kamar di lantai 1 memudahkan Sonia beraktivitas, nanti. Biar tidak naik turun tangga, kakinya belum kuat, ujar Mami Kartika. Sanum mengira Sonia akan menempati kamarnya sendiri. Rupanya dia salah. Mami, aku ingin di sini dulu. Aku masih ingin melihat anak-anakku. Balas Sonia. Mereka mau disusui sama Sanum, ucap wanita parubaya itu, tersenyum tipis. Kalau begitu, susui di kamarku saja, balas Sonia yang masih antusias dengan kedua anaknya yang tumbuh sehat. Akhirnya Sanum menyusui si kembar di kamar yang disiapkan untuk Sonia. Mereka berempat di kamar itu. Aku dengar bayi Mbak Sanum meninggal, iya. Karena Mbak punya as yang melimpah, maka menjadi ibu susu untuk anak-anakku, kata Sonia menatap Sanum yang sedang menyusui si kembar. Iya, Bu. Balas Sanum. Mbak Sanum menandatangi kontrak menjadi ibu susu sampai anak-anak disapih. Kira-kira sampai kapan? Tanya Sonia dan membuat Sanum terdiam. Tergantung, Bu. Mau 1 tahun atau 1 setelah tahun, anaknya baru disapih, jawab Sanum. 4. Setelah itu, apa yang akan Mbak lakukan? Tanya Sonia masih menatap Sanum. Mungkin pulang ke kampung halaman di desa, Bu, jawab Sanum sambil membetulkan pakaiannya karena si kembar sudah merasa kenyang. Mbak tinggal di sini saja. Jadi pengasuh anak-anak. Aku lihat mereka juga nyaman saat bersama Mbak Sanum, ucap Sonia dan membuat Sanum tersentak. 82. 5. Ruang kerja itu terasa lebih sempit dari biasanya. Aroma kopi hitam yang bercampur dengan ketegangan yang menggantung di udara. Di dinding tergantung foto pernikahan Sagara dan Sonia, senyum bahagia keduanya seolah menatap getir ke arah Sagara yang kini duduk menunduk di hadapan orang tuanya. Papi Leon mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja kerja yang terbuat dari kayu jati. Suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat ruangan terasa mencekam. Sebaiknya sekarang kamu ceraikan Sanum. Sonia sudah kembali, ucap Papi Leon dengan nada berat. Jangan sampai masalah baru muncul,
apalagi kesehatan Sonia masih belum pulih. Kata cerai menggantung di udara, seperti pisau yang baru saja dilemparkan ke dada Sagara. Tidak bisa, Pi. Aku mencintai Sanum. Jawab Sagara tegas, matanya menatap lurus. Mami Kartika yang duduk di samping suaminya menatap anaknya itu dengan mata berkaca-kaca. Jadi kamu mau melepaskan Sonia? Tanyanya lirih. Sagara menghela napas panjang. Bahunya menegang. Tidak juga, Mi. Aku akan menjalani pernikahan poligami. Ucapan itu membuat suasana beku. Marmi Kartika spontan menutup mulutnya. Papi Leon mengerutkan kening dalam, menatap anaknya dengan tatapan yang sulit diartikan antara marah, kecewa, dan tidak percaya. Papi kira kedua wanita itu tidak akan mau berbagi suami, ujar Papi Leon setelah beberapa detik hening. Kalau Sanum sepertinya tidak keberatan, karena sejak awal dia sudah tahu kalau aku punya istri. Yang harus diberi pengertian di sini adalah Sonia. Apakah dia bersedia menjalani rumah tangga seperti ini? Jawab Sagara dengan suara mantap, meski di dalam hatinya, badai mulai berkecamuk. Mami Kartika menggeleng pelan. Mami rasa Sonia akan menolak dengan tegas, walau Sanum orang baik dan menyayangi si kembar. Istri mana yang ikhlas harus berbagi cinta, Gara? Kecuali, dia sudah benar-benar selesai dengan segala urusan duniawi. Sagara menatap ibunya lekat-lekat. Ada getir di sana. Aku akan bicarakan ini dengan Sonia setelah dia benar-benar sehat. Aku yakin dia akan paham kenapa aku ambil keputusan ini. Memangnya Kanu bisa berbuat adil sama mereka berdua? Tanya Papi Leon dengan nada ragu. Aku rasa aku bisa, Pi, jawab Sagara lirih, tetapi yakin. Hening lagi. Angin sore dari jendela menggoyangkan tirai tipis, menambah nuansa kelabu di ruangan itu. Papi Leon akhirnya bersandar di kursinya, menatap wajah putranya dengan tatapan khawatir. Mami dan Papi jangan menjadi pemicu konflik antar menantu. Aku tahu kalian sayang kepada Sonia. Tapi tolong ingat, Sanum juga istriku. Dia menantu kalian juga. Ucap Sagara mantap. Kalimat itu menamparkan kesadaran mereka berdua. Mami Kartika menunduk. Lah tahu, di balik ketegasan anaknya, tersimpan ketakutan besar. Putranya takut kehilangan salah satu dari dua cinta yang telah tumbuh dari luka. Lalu, bagaimana perkembangan kasus hilangnya Sonia? Tanya Papi Leon pelan, mencoba mengalihkan suasana. 83. Aku sudah menyewa jasa detektif. Aku beri data terbaru. Mereka minta waktu seminggu untuk mencari tahu kebenarannya. Dokter Adrian bilang apa tentang kondisi Sonia? Tanya Mani Kartika, suaranya genetar. Sagara menarik napas panjang. Penyebab Sonia koma akibat pendarahan pasca melahirkan. Lalu katanya ada shock berat. Sepertinya dia jatuh ke laut, terbawa ombak sampai ke dermaga. Kata-kata itu membuat Mami Kartika menggigil. Ya Tuhan. Kasihan sekali anak itu. Apa Sonia punya musuh? Atau ada orang yang benci padanya? Tanya Papi Leon. Sagara menggeleng. Kalau musuh, sepertinya tidak. Tapi kalau yang kampus sangat disukai banyak pria. Itu membuat beberapa wanita iri. Membenci. Mungkin ada. Sonia dulu tapi aku selalu melindunginya dari semua itu. Mami Kartika mengusap dada. Semoga saja kebenaran segera terungkap dan semoga semua kembali damai. Sagara tersenyum tipis. Tapi di balik senyum itu, dadanya bergemuruh. Lah tahu, damai yang mereka doakan mungkin hanya tinggal harapan. Nanti malam, suruh Sanum datang ke rumah, menghadap Mami.
Titah Mami Kartika. Mami mau apa sama Sanun? Tanya Sagara menaruh curiga. Ini urusan wanita, jawab Mami Kartika yang beranjak dari tempat duduknya. Papi, ayo, pulang. 84. 6. Sementara itu, di kamar lantai bawah, suasana jauh berbeda. Sonia duduk bersandar di kursi, wajahnya pucat, namun matanya tajam menatap Sanum yang berdiri di dekat kasur sambil memerhatikan si kembar yang sedang berguling-guling di atas kasur. Bagaimana, Mbak Sanum? Tanya Sonia pelan dengan suara bergetar. Sanum menunduk. Sepertinya, tidak bisa, Bu. Aku masih punya ayah di kampung. Beliau sudah sepuh. Aku ingin menemaninya. Sebaiknya gunakan jasa babysitter saja, seperti diminta Non Soraya. Mendengar nama itu, Sonia menatapnya cepat. Selama saya tidak ada, Soraya sering ke sini. Tanyanya, nada suaranya meninggi tanpa sadar. Sanum tampak kikuk. Bisa dibilang kadang-kadang. Sepertinya kalau dia punya waktu luang, dia datang membawa mainan untuk si kembar. Sonia diam lama. Tatapannya menelusuri wajah Sanum, dari sorot matanya hingga ke jemari yang sibuk menahan Arshila atau Abiasa agar tidak jatuh dari kasur. Ada sesuatu di balik tatapan itu, campuran antara curiga dan rasa ingin tahu. Bu, saatnya si kembar mandi, ucap Sanum gugup, mencoba mengakhiri percakapan.